Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, kita akan melakukan pembuatan data perusahaan dagang dan master data awal. Yang pertama, kita ke kontrol panel dulu untuk mengeset mata uang dan juga tanggal ya. Kita ke sini, kita ke kontrol panel. Lalu di sini diminta untuk klik yang clock and region. Lalu ini ya, yang regionnya ya. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di modul. Pilihnya Indonesia, lalu ini disamakan semuanya dengan yang ada di modul ya. Lalu nanti kita klik additional setting, disamakan dengan yang ini. Decimal simbolnya koma, number of digitnya 2, digit grouping simbolnya titik. Kalau sudah diklik OK. Lalu di sini ada database perusahaan baru yang akan kita buat, yaitu PT NJ Elektronik. Dia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. PT ini berdiri tahun 2016, tapi baru mau menerapkan Zahir Accounting-nya pada tahun 2019. Ini datanya, data dasarnya ya, dan ini ketentuan-ketentuan yang menjadi yang diterapkan dalam PT tersebut. Nah, ini kita akan mencoba masukkan ke dalam Zahirnya. Sebelumnya, kita ke folder C dulu ya. Zahir itu penyimpanannya di folder data Zahir. Kita coba buat dulu ya. Buat folder dulu baru namanya data Zahir. Di C ya, harus di C. Kalau sudah, lalu kita ke buka Zahirnya ya. Ini kontrol panelnya kita close aja. Kita buka Zahirnya, klik membuat data baru. Membuat data baru di sini data perusahaannya adalah PT NJ Elektronik. Alamatnya Jalan Kejora nomor 9. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 16320. Teleponnya 021 strip 8780 825. Ini kita copy, belakangnya ganti jadi 6. Ini email yang di modulnya mungkin agak salah ya, NJ Elektronik, kita pakainya @gmail.com aja. Karena di modulnya itu .net ya kalau nggak salah. Ini websitenya njelektronik.com. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, periodenya, kita lihat di sini, periodenya adalah periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2019. Jadi jangan sampai di next aja ya, tapi harus disamakan dulu. Di sini Januari tahun 2019 sampai Desember. Nah, kita kan tadi udah buat ya, C data Zahir tuh ya. Nah, ini otomatis dia extensionnya .gdb, namanya sesuai dengan yang kita buat. Mungkin memang otomatis dia buat 1 di sini. Ada angka 1-nya. Kita next, dilanjutkan. Kalau ini sudah benar semua, kita klik proses. Lalu di sini pilihnya perdagangan umum ya, karena kan dia penjualan tadi ya, di bidang penjualan. Lanjutkan, di sini iya. Mungkin agak lama ya di sini loadingnya. Kita tunggu aja. Ini di modul udah ada cara-caranya ya, sebenarnya bisa diikuti. Lalu di sini nanti, nah ini kita lanjutkan, ini lanjutkan, selesai. Kita tunggu dulu.
Oke, seperti yang minggu lalu sudah saya, jelaskan ya, di sini ada data nama dan alamat, di sini ada keterangannya untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan, data rekening untuk akun, dan lain-lain. Kita langsung ke penjelasannya aja. Ini ya, di sini ada setting, lalu kita pilih setup program. Kita ke setting, setup program. Di modul yang diminta adalah yang pertama itu setelan regional. Ada nggak ya di sini? Setelan regionalnya diminta seperti ini. Slash dd mmy seperti ini ya. Kayaknya udah sama ya. Kita cek dulu. Oh, sudah sama, direkam. Lalu kita ke ini lagi ya, ke setting lagi. Di sini diminta setelan transaksi pada umumnya yang di sini nih, yang di checklist menggunakan modul uang muka. Nanti klik rekam. Transaksi pada umumnya, lalu menggunakan modul uang muka, kalau sudah direkam. Ini saya untuk pindah-pindahnya pakai Alt sama Tab yang ada di keyboard ya. Ini ada data pelanggan. Data pelanggannya seperti ini. Kalau pelanggan berarti tipenya customer ya, karena nanti ada tipe customer, ada supplier, ada employee untuk karyawan. Nah, caranya adalah di sini otomatis kan kita memang sudah ada di data-data ya, data nama dan alamat. Lalu nanti klik add data seperti ini. Nanti kita klik yang ini nih, tanda plusnya. Ini umum, lalu isi datanya seperti ini. Nanti ke tab yang alamat dan catatan, kita isi alamatnya, kalau sudah diklik rekam. Biasanya memang ada tampilan seperti ini ya, karena kan kita versi pendidikan ya, bukan versi yang asli gitu zahirnya, jadi nggak apa-apa. Ini tinggal diklik iya aja ya kalau nggak salah ini. Klik iya, nanti datanya muncul di sini. Data customer-nya. Oke, kita coba dulu ya. Datanya, data nama dan alamat. Klik tanda plus add datanya. Lalu dia otomatis customer strip 1 ya. Di sini dimintanya adalah kalau nggak salah tadi PE strip 001. Saya akan mengikuti yang ada di modul ya. Ini mungkin di sayanya nggak ditampilkan ya modulnya ya. Tapi nanti kalian bisa cek modul sendiri. PE strip 001, nama perusahaannya adalah PT Petira Jaya. Lalu tipenya customer. Di sini oke, kontak personnya ada telepon ya tadi ya? Sebentar. Ini ya datanya. Lalu ini, oh ini teleponnya diisi. 021 strip 865 6555. Kalau sudah kita ke alamat, alamatnya adalah Jalan Petir nomor 13. Kotanya Jakarta. Kode posnya 11344. Kalau sudah kita klik rekam ya. Nah, ini muncul ya datanya ya. Kita masukkan data yang kedua. Ini datanya ada 4 ya kalau nggak salah. PE strip 002 PT Sumber Waras. Teleponnya 022 strip 67
56544. Alamatnya Jalan Waras 3, nomor 3. Kotanya Bandung, kode posnya 12433. Oke, kalau sudah direkam, datanya masuk ya. Selanjutnya PE strip 003, CV Pelita. Nomor teleponnya 021 strip 909 8898. Alamatnya di Jalan Bintang Prima nomor 9. Kotanya Jakarta 11114. Sudah direkam. Yang terakhir, dia adalah pelanggan umum. Jadi PE004 dia pelanggan umum yang tidak disimpan ya alamatnya. Kalau sudah direkam saja. Oke, ini sudah ada 4 untuk pelanggan ya. Lalu di sini saya tutup dulu, coba kita cek lagi. Datanya tadi sudah 4 sesuai yang ini. Selanjutnya kita diminta untuk input data pemasok. Ini pelanggan tadi, ya sekarang pemasok. Pemasoknya ada 2, yaitu kalau pemasok berarti tipenya adalah di sini vendor, atau kita menyebutnya juga bisa supplier ya. Makanya di sini depannya SU. Sini ada 2, tata caranya sama. Data nama alamat, di sini tanda plus, bisa pilih suppliernya dulu, lalu di sini tanda plus. Nah, datanya sama, di input, alamatnya, lalu direkam. Setelah direkam, tampilannya seperti ini. Lalu dibuat hingga tampilannya ada 2 seperti ini ya tadi. Kita coba dulu. Data nama alamat lagi, tadi pilihnya apa? Pelanggan ya berarti ya. Pelanggan tadi kan customer ya, berarti vendor ya. Ada yang vendor, ada yang supplier, sama aja. Di sini, oh ini nggak otomatis ya. Berarti karena dia masih customer, itu kita ganti dulu. Jadinya vendor. Nah, vendor tadi yang pertama SU ya. SU strip 001, namanya adalah PT Sinar Jaya. Dia tipenya vendor, lalu nomor teleponnya 021 strip 8676777. Lalu di sini alamatnya di Jalan Air Kangen nomor 7. Kotanya Jakarta 11114. Sudah direkam. Oke, ini vendor ya. Di sini ada 2. Nanti tambah 1 lagi kita nih. Tipenya balik lagi ke customer, kita ganti dulu jadi vendor ya. Jangan lupa. SU strip 002 CV Riung Ramai 02176554435. Lalu alamatnya Jalan Permai nomor 11 Jakarta 11454. Lalu sudah direkam. Ini tampilannya ada 2. Kalau kita pilihnya pelanggan doang berarti yang tampil pelanggan. Kalau kita pilih semua, datanya tampil semua ya. Itu. Oke, yang selanjutnya ada data pegawai dan others. Pegawainya di sini KA ya, maksudnya adalah karyawan, tipenya adalah employee. Kalau others ini adalah orang lain ya. Di sini ada petugas kebersihan dan juga ada pemiliknya. Pemilik dianggapnya others. Ini makanya depannya OT. Kita akan tambahkan. Caranya sama seperti tadi. Ya, intinya sama. Pokoknya sampai tampil semua. Oh, ini data mata uang. Oke, sampai sini berarti.
Kita buat dulu, klik tanda plusnya. Lalu di sini kita pilihnya pegawai ya. Pegawai berarti employee. Employee berarti KA strip 001 Muhammad Ilham, tipenya employee. Di sini teleponnya 0852 14 66 54 33. Tipenya employee, di sini nggak ada keterangan alamat ya. KA strip 002, namanya Muhammad Ridwan. Nomor teleponnya 0856 1233 0988. Kalau sudah direkam, lalu selanjutnya ada others ya. Others berarti yang lain. Di sini OT strip 001, petugas kebersihan, tidak ada nomor HP-nya. Kita klik rekam. Lalu yang terakhir adalah pemilik. Dia tipenya others juga. Di sini OT strip 002, pemilik perusahaannya. Kita klik rekam. Sudah tampil semua ya di sini. Kalau sudah, kita tutup. Lalu yang selanjutnya diminta untuk men-setting data mata uang. Di sini data mata uangnya ada di sini ya, pilihnya data mata uang, lalu di sini ada USD sama rupiah. Rupiahnya default, kita cek dulu ya. Data mata uang. Data mata uang di sini sudah ada USD sama IDR-nya default ya, rupiah. Sepertinya nggak ada yang perlu kita ubah ya, udah sama semua. Udah sama kayaknya ini. Kita tutup. Sebentar, mungkin ada yang diubah. Oh ini, pilih IDR, kemudian klik edit data. IDR, diklik edit data, lalu di sini sebentar, tampilan data mata uangnya seperti ini, RP. Sesuaikan data akun penting. Oh, kita nyambungin dengan data akun pentingnya. Sebentar. Kita tadi ke data mata uang, pilih ini, IDR, lalu kita ke edit data, lalu kita ke, ini udah sama ya, kita ke akun penting. Akun pentingnya kita cek nih. Akun pentingnya disamakan dengan ini. Pertama, piutang usaha. Benar gak ya ada piutang usaha? Piutang usaha, utang usaha, bank, kas, uang muka pembelian, uang muka penjualan. Piutang usaha, utang usaha, bank, kas, uang muka pembelian, dan uang muka penjualan. Kalau sudah rekam ya. Oke, selanjutnya data rekening atau akun. Berarti yang tadi udah selesai ya, kita bisa klik tutup. Data rekening atau akun di sini, data rekening. Bisa dilihat datanya totalnya rekeningnya ada 99 ya. Kita di sini dibatasi hanya sampai 100. Jadi kalau mau nambah akun baru, berarti kita cuma bisa nambah satu akun. Atau kita bisa menghapus dulu akun-akun yang tidak penting atau yang tidak kita gunakan. Jadi masih ada space atau ruang untuk kita menambahkan akun baru gitu. Di sini yang pertama kita diminta untuk hapus data akunnya. Yang persediaan barang, kita cek ya, benar gak kodenya
1400 ya, belakangnya 040 atau kita oke, ini nama akunnya. Ini sub klasifikasinya ya. Sub klasifikasinya persediaan barang. Ini nama akunnya diminta untuk dihapus. Ke data rekening, dicari, di search ya. Kita cari yang persediaan nih. Persediaan yang keempat ya, yang diminta dihapus. Kita cek persediaan. Persediaan nomor 4 kita hapus. Ada delete data. Udah hilang ya. Sisanya persediaan 3. Lalu di sini kita diminta untuk menambah akun. Tadi kan kita cuma ngapus 1 ya, berarti kita bisanya nambah 2 akun kan berarti kalau sisanya 8, sisa 2 akun gitu. Kita coba cek dulu. Ini antara menambah atau mengedit yang ada gitu. Saya cek dulu ya. Nah, ini kan ada ubah data akun nih. Karena kita bisa nambah 2 akun, kita coba dulu ya yang ini ya. Kita menambah nama akunnya sewa dibayar di muka. Nah, di sini kita tambah akun. Tema klasifikasinya di sini biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka. Ini ya, biaya dibayar di muka. Otomatis kodenya udah dikasih 1500 00391. Di sini dimintanya 021 belakangnya. Kita edit aja berarti belakangnya. Bisa nggak ya? 021. Namanya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kalau sudah direkam. Kita cek ya, sewa dibayar di muka ada nggak ya? Kita hapus dulu. Sewa. Sewa. Yang ini ya, yang tadi kita buat. Ujungnya 021. Oke, selanjutnya kita akan menambah akun lagi. Klasifikasinya adalah harta lainnya. Kodenya depannya 1900, belakangnya 022. Namanya adalah perlengkapan. Coba kita cek. Kita tambah. Tadi tipenya harta lainnya. Harta lainnya. Harta lainnya ada nggak ya? Oh, ini ada harta lainnya. Nah, ini kan nomornya belum terstruktur ya. Harta lainnya tadi dimintanya nomornya adalah 1900 strip 00 strip 022. Oh, ini nggak bisa. Sebentar. Kita nggak pakai strip kayaknya nih. Tadi otomatis ada stripnya. Nah, 1900 00 022 namanya perlengkapan. Nah, di sini kan udah 100 ya, kayaknya kita nggak bisa nambah data lagi deh. Nah, iya kan, nggak bisa nambah data lagi. Otomatis kita mau nggak mau menghapus data yang tidak digunakan. Kita coba cari di sini PPH ada nggak ya? Nah, ini kan sudah ada nih PPH-nya. Kita hapus yang paling ujung aja deh. PPH yang ini aja coba ya. 26 kita hapus. 25 kita hapus. Karena kita masih harus menambah 3 akun lagi. Lalu ini 24 kita hapus. Oke, udah nggak ada ya, tinggal sisanya 23 nih PPH-nya. Coba kita tambah data. Tambah data yang selanjutnya adalah ininya tipenya pendapatan usaha ya, klasifikasinya. Pendapatan usaha, apakah di sini ada pendapatan usaha? Nih, di sini 4100 041. 4100 060 dimintanya. Oke, kita ganti.
Namanya adalah potongan penjualan kitchenware. Yang selanjutnya, beban atas pendapatan 5.100,070. Ini potongan pembelian kitchenware. Tadi beban atas pendapatan 5.100,061 dimintanya tadi 70 belakangnya. Terus namanya potongan pembelian kitchenware. Tambahkan data satu lagi. Ini beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum 6.200 belakangnya 041. Beban kebersihan dan keamanan. Udah sama ya? Kalau sudah direkam, oke, ini kita sudah nambah. Lalu di sini diminta untuk, ini tata caranya ya, kita sudah melakukannya. Nah, di sini ada ubah data akun. Nah, yang diubah ada banyak nih. Yang pertama, kita cari dulu ya. Pendapatan usaha. Ini nama akun asalnya potongan penjualan. Jadi kita lihat yang tengah ya namanya. Potongan penjualan, kita akan cari berdasarkan ini, kita edit namanya, berubah menjadi ini. Saya mungkin nggak akan menampilkan ini ya nanti ya. Pokoknya intinya saya sesuaikan dengan yang ada di sini, tapi saya nggak tampilin di video ini. Kita cari yang pertama, potongan penjualan. Ya, potongan penjualan, kita edit. Namanya potongan penjualan home appliance. Oke, yang kedua, potongan pembelian. Potongan pembelian ya, potongan pembelian. Kita edit namanya potongan pembelian home appliance juga. Lalu ada beban sewa kantor. Beban sewa kantor. Ini kita edit jadi beban sewa aja namanya. Kalau sudah, kita cari lagi beban lain. Beban lain diubah jadi beban asuransi. Beban asuransi. Lalu di sini keterangannya, beban asuransi ubah subklasifikasi menjadi beban administrasi dan umum dengan kode ini. Tadinya kan beban operasional lain ya, kita ganti jadi beban administrasi dan umum. Belakangnya tadi dimintanya 050. Oke, selanjutnya bank ya. Di sini bank kita ubah jadi Bank Mandiri namanya. Bank Mandiri, lalu piutang usaha. Piutang usaha kita ganti namanya jadi piutang dagang. Lalu kita ganti lagi di sini, kita cari persediaan. Persediaan kan ada 1, 2, 3 ya. Nah, persediaan 1 kita ubah jadi persediaan nomor 1 kita ubah jadi persediaan kitchenware.
Ini ya sudah berubah ya. Persediaan 2 kita edit, namanya jadi persediaan home appliance. Lalu yang ketiga, kita ganti jadi persediaan sampel. Lalu kita cari utang usaha. Utang. Utang usaha nih ya. Utang usaha kita ganti jadi namanya utang dagang. Lalu penjualan 1, penjualan 1 nih. Penjualan 1 kita edit jadi penjualan kitchenware. Penjualan 2 kita edit jadi penjualan 2 jadi penjualan home appliance. Lalu penjualan 3 kita ubah jadi retur penjualan kitchenware. Lalu pendapatan lain, ini ada pendapatan lain. Dimintanya untuk pendapatan lain di sini diubah jadi retur penjualan home appliance, ubah subklasifikasinya menjadi pendapatan usaha dengan kode ini ya. Kita coba ganti namanya dulu, retur penjualan home appliance. Pendapatan lain tadi dijadikan retur penjualan home appliance. Subklasifikasinya diganti jadi pendapatan usaha. Lalu ini belakangnya 50. Rekam. Oke, yang selanjutnya yang diminta adalah harga pokok penjualan 1 dan 2 ya. Harga pokok. Harga pokok penjualan 1, ini kalau nggak kelihatan lihat di sini ya. Harga pokok penjualan 1 kita ubah jadi namanya HPP kitchenware. HPP kitchenware. Lalu harga pokok penjualan 2, ini yang kedua, kita edit jadinya HPP home appliance. Oke, total 100 data ya. Lalu di sini, ini tata caranya. Lalu di sini kalau sudah kita bisa tutup, lalu kita ke satuan pengukuran barang. Dimintanya membuat nama satuan unit. Kita tutup ke satuan pengukuran. Satuan pengukurannya dimintanya adalah unit ya tadi. Kan sudah ada dozen atau dozen tuh lusin. Ada pieces. Nah, ini yang aktif. Lalu di sini kita tambahkan namanya adalah unit. Ini juga unit ya. Kita cek di sini. Nih, jangan lupa di checklist, unit checklist rekam. Agar bisa dipakai jadinya aktif unitnya. Oke, selanjutnya di sini data pajak. Data pajaknya kita akan buat namanya PPN. PPN, kita ke data pajak ya.
pajak pertambahan nilai namanya, nilai persentasenya adalah 10%, nanti ada akun beli dan akun jual yang kita sambungkan adalah PPN masukan dan PPN keluaran. Kita cek dulu ke data pajak. Kita add data. Lalu di sini adalah PPN, pajaknya pajak pertambahan nilai. Isinya 10%. Lalu ini ke tadi kita cari ya. Depannya 150, 1500 00211. 1500. Ini ya PPN masukan, kalau udah ketemu di oke. Lalu yang PPN keluarannya depannya 23. Nih ada PPN keluaran, diklik oke. Kalau sudah diklik rekam. Sudah ada ya, ini PPN, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kita akan memasukkan data harta tetap. Data harta tetapnya di sini ada mobil Grand Max sama meja komputer. Ada kelompok kendaraannya, ada harga beli, umur ekonomis, nilai residu, dan tanggal belinya. Di sini tanggalnya jangan sampai salah ya. Dilihat 2014 dan 2011. Pertama kita ke data harta tetap. Klik tanda plusnya. Lalu masukkan data seperti ini. Oke, sebentar. Kita tutup data harta tetap. Klik tanda plusnya. Lalu namanya di sini adalah mobil Grand Max. Kelompok hartanya adalah tadi dia kendaraan roda 4 ya, kalau nggak salah ya. Kendaraan roda 4, kalau sudah di oke, nanti tanggal belinya adalah tadi tanggal berapa tuh ya? Oh, sebentar. Di sini dibilangnya mobil Grand Max kelompok kendaraannya adalah kendaraan roda 4, tapi umur ekonomisnya adalah 10. Sedangkan pada saat kita pilih kelompoknya di sini kendaraan roda 4 tapi 8 tahun, mau nggak mau kita edit dulu. Berarti caranya adalah klik edit. Tadi kendaraan roda 4 ya, kita klik edit dulu. Nah, kita ganti jadi 10 tahun. Lalu, sebentar. Udah nyambung ya kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan kendaraan. Udah sama kalau sudah direkam. Oke, sudah 10 tahun. Di oke. Lalu tadi tanggal belinya adalah 1 Januari ya? 1 Januari 2011. Kita editnya 01.01.2011. Karena kelamaan kalau pakai yang tanggalan ini. Harga belinya adalah 135 juta. Nilai residunya adalah 22.500. Di sini 10 tahun. Lalu kita coba klik rekam ya. Oke. Ini lakukan, iya. Nah, dia otomatis. Jadi udah ada akumulasi bebannya, udah dihitungin otomatis. Tadi kan dia minta apakah dilakukan perhitungan otomatis gitu ya. Kita kan kliknya iya, berarti tadi yang menghitung secara otomatis. Data yang kedua yaitu meja komputer. Kelompoknya mesin dan peralatan, umur ekonomisnya 5 tahun. Oke, kita tambahkan dulu.
Lalu di sini tadi meja komputer ya. Kelompoknya tadi ke mesin dan peralatan ya. Mesin dan peralatannya sebentar. Mesin dan peralatannya di sini 5 tahun ya dimintanya, sedangkan yang di sini 4 tahun. Berarti kita ganti dulu jadi 5 tahun. Kalau sudah direkam, ini otomatis dari sananya udah nyambung akun-akunnya. Kita rekam, kalau sudah diklik OK. Lalu tanggal belinya adalah tanggal berapa ini? 01/01/2014. 01/01/2014. Harga belinya tadi harga belinya berapa ya? 1.320.000. 1.320.000. Lalu nilai residunya adalah 100.000. Ini 5 tahun ya, tadi udah bener ya? 5 tahun 2014. Oke, kita klik rekam. Oke. Klik iya untuk langsung perhitungan akumulasinya. Nah, ini udah otomatis. Sudah untuk data hal tetapnya, saya tutup. Lalu selanjutnya apakah masih ada yang perlu diinput? Nah, ini perhitungan akumulasi penyusutan harta tetapnya ya. Tadi akumulasinya harga beli dikurangi nilai residu. Ini 135 juta dikurangin 22,5. Dibagi umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Jadi nilainya seperti ini. 11.250.000. Nah, ini akumulasi penyusutan per bulannya berarti tinggal dibagi sama 12. Jadi nilai untuk jurnal penyesuaian setiap bulannya adalah 937.500. Seperti itu. Nah, ini akumulasi beban penyusutan per tahunnya, berarti 937.500 dikali dengan 12, totalnya segini, nilai ini akan masuk ke neraca saldonya. Oke, sudah selesai untuk pertemuan kedua. Kalau sudah selesai, kan kita mau close ya, jangan lupa untuk backup. Backup dulu, backup data. Backup data Zahir. Coba dilanjutkan ya. Pastikan nama foldernya. Sebentar. Tadi kita belum buat folder data Zahir ya. Backup data Zahir belum ada ya. Kita buat dulu. Backup data Zahir. Jadi di awal buat dulu ya berarti ya data Zahir dan backup data Zahir. Oke, kita coba lagi untuk backup, bisa nggak ya? Backup data Zahir, lanjutkan. Nah, ini dia membackup. Sudah selesai di backup, berarti kita bisa keluar ya. Karena tadi sudah di backup ya, berarti kita keluar tanpa backup. Oke, sudah selesai untuk pertemuan keduanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.